EG, tolong dilihat kira-kira kayak komunikasi mereka ini, maksud saya satu-satu aja. Iya, Satu-satu ini. satu-satu. Om Farhadi sudah cukup lemes atau sudah lunglai atau bagaimana kira-kira? Iya. Dua-duanya ini bagi saya menarik karena sebetulnya di tengah-tengah mereka ada tokoh yang namanya Ahok. Jadi bapak yang satu ini sangat dekat dengan BTP. Mau diakui apapun tidak. Bahkan dikasih tahu sama Pak BTP. Ngakuin nggak deket? Iya, ngaku. Bapak bukan dosa ngakuin dosa. Dikasih nggak apa-apa dong. Iya, terus? Lalu dikasih semangat oleh Pak BTP sebelum ke wali kota atau ke eksekutif, ke legislatif dulu lah. Betul kan? Betul. Ya. Itu nasihat. Sementara nasihat yang beliau. ini, yang satu ini kalau Kok yang disebut satu ini Om Tampan Om namanya? Tampan, ini kan tadi George Clooney. ya kan? George Clooney, iya. Yang itu Vin Diesel. Ini sekarang teman kita. Karena ganteng kan? Sesuai dengan namanya. Brad Pitt. Oh, Brad Pitt. Brad Pitt merasa dia mirip saya, Pak. Tapi memang ya hidup itu memang berat sehingga badan harus fit kayak begini. Brad Pitt. Tapi memang kelihatan kok dari kelihatan ya. Dari apa Brad Pitt tuh kalau saya ada lesung pipit ya. Vin Diesel. Iya, Iya, siap. Oh, Vin Diesel ya. Ini lesung pipitnya ada juga. Ayo Pak Egi. Ya, yang ini sekarang di tengah-tengahnya Ya, ada ya, Pak ya. Ahok. Karena ini antara lain ikut menjadi naik di pasaran karena marah-marah sama Ahok. Oh, oke. Betul ya? Oh, benar. Benar ya? Benar. Jadi ini dua sisi yang berbeda nih. Yang satu antara lain suka marah-marah sampai tadi ya. Kalau saja berhasil mendapatkan 1 juta tanda tangan pendukung, Masih banyak yang lain. dia akan melompat dari Monas. dari mana? Monas. Monas ya. Jadi Monas. bagi saya, Om, Ya. haters itu aset. Wih. Haters itu aset. Orang belum tentu orang mengenal Habibur Rahman saat ini kalau nggak ada Pak Ahok. Betul kan? Benar Betul nggak? kan? Betul kan saya bilang kan? Betul kan? Betul nggak? iya, Di iya, CD iya. ini loh. Thanks to. Ikut haters ya. Oh, you hater. Terima kasih Ikut kepada Ahok juga. mensosialisasikan dia dong. Iya dong. Iya loh. Kalau nggak ada Pak Ahok belum tentu orang kenal saya kan. Wih. Apalagi Prof EG catatan untuk Jadi ini pertanyaan soal. ini dari tadi mempertanyakan ketampanan terus. Enggak. Karena menurut saya itu positioning yang menarik. Oke. Ya kan? Ke depan itu orang di seluruh Indonesia akan tahu bahwa di DPR itu ada seorang yang berada di positioning tampan. Benar. Iya. Betul kan? Itu belum pernah ada loh, coba. Selama ini belum kalau pernah ada. Selama ini yang paling muda. Enggak, belum pernah ada anggota Termuda. DPR yang Ya. mengatakan posisi saya Ya, adalah betul. anggota DPR yang tampan. Itu belum Ya. pernah ada. Oke. Ya. Artinya itu secara apa namanya? Secara gimmick maupun marketing gimmick bagus ya. Iya, paling tidak lebih cepat dikenal ketimbang yang lain-lain. Tapi kan nggak cukup itu aja toh. Oh iya, itu pasti digebukin, pasti. Maksudnya pasti akan diserang kiri kanan, lalu menguji ketangguhan selama ini kan? Dan terbukti akhirnya 76.000. Nah, ini ada Om Profesor Effendi Ghazali, ada reputasi DPR yang selama ini kan, Oh, Ya, bahaya. ini penting. ya kan? Ini yang banyak yang disorot, ini yang mungkin perlu diperhatikan untuk dua Om ini. Yang pertama ini soal absensinya, ya kan? Sidang suka banyak kursinya yang bolong, kursi Astagfirullahaladzim. kosong, banyak yang bolos. Ini rapat paripurna tentang RUU APBN 2020 hanya dihadiri 55 anggota DPR. Tanggal berapa, Bayangin tanggal coba. berapa? Ada lagi nih, 22 rapat Agustus. paripurna laporan kinerja DPR didominasi kursi kosong. Nah, coba. 25 Agustus. Baru ini, jadi apa ini? Tak terima ditegur, anggota Komisi 7 DPR baku hantam. Ini saya baru baca. Ya kan? Nah, ini pertanyaan untuk dua orang ini. Seandainya saya di anggota DPR tuh gimana? Apa penyakit itu masih akan terus dilakukan apa harus diakhiri atau gimana? Seandainya saya. Satu ya, Om ya. Yes. Orang ngantuk, ketiduran dan lain sebagainya karena Karena? mungkin membosankan.
Jadi supaya nggak bosenin gimana kalau saya harus jadi paham. anggota dewan? Dia harus paham sekali. Misalnya ya ngundang kan? The Miracle untuk tampil supaya nggak bosenin gitu Oh, sidangnya ya, gitu. boleh, Bagaimana? boleh. Itu salah satunya. Mungkin itu terobosan itu. Pokoknya dipikir jangan sampai membosankan. gitu Tidak ya. membosankan Untuk karena ya. orangnya paham Iya, apa yang iya. dibahas. Jadi nggak asal ngomong sesuai keinginannya. Oke. Ya kan? Ngomong karena benar-benar paham, benar-benar tahu sehingga praktis dan efisien waktunya. Artinya kalau saya menjadi anggota Harus dewan kuat ya. Kalau bukan berlatar belakang hukum mesti punya tim yang kuat soal hukum. dan nggak bakal bolos, nggak bakal bolos gitu-gitu ya. Ya karena demikian pada tadi kan ditanya bolosnya kan. Ya, kita dari apa namanya hulunya seperti itu. Baru pada akhirnya Iya, akhirnya kita Ini semangat janji nih, ini hadir, janji nih, ya ya. kan? Harusnya semangat hadir dan memberikan kontribusi yang benar-benar bermanfaat ya, dalam penyusunan Oke. Good. legislasi. Om Farhan, seandainya saya anggota DPR soal bolos kumaha, soal baku hantam, soal legislasi jelek, Oke, Bagaimana? soal bolos bagaimanapun juga memang mesti ada komitmen dari pribadi kita sendiri. Saya sih insya Allah sudah melepaskan semua pekerjaan, sekarang full bekerja untuk persiapan menjadi anggota DPR. Itu sebenarnya mantap banget. Tapi menjadi menarik untuk ini menjawab sebuah pertanyaan publik. Itu anggota DPR itu adalah pejabat publik 24 jam apa bukan? Iya. Nah, itu pertanyaan. Harusnya. Gimana jawaban Kalau kedua menurut ini? saya iya. Iya, gimana? 24 jam. Jadi emang mesti full time. Nih, Harusnya. Mesti full time. harusnya ya berarti. Harus full time. Ada yang Jadi, bilang gini, 24 jam itu saya- nggak cukup katanya. Saya bersama teman-teman, bersama keluarga sedang merancang supaya saya memang hanya kerja di DPR. Iya. Waduh. Makanya ruang kantor mau dibagusin, dienakin. Terus di dapil kita punya kantor juga. Iya. Nah, Ada rumah aspirasi itu nanti. Usahakan menerima tamu di tempat-tempat yang Terbuka. Iya, mewakili Dan official. interaksi kepentingan publik. Jadi Iya. di gedung DPR Di gedung, misalnya iya. kan ada ruang tamunya atau di tempat-tempat yang ada kaitannya kepentingan publik. Ini, Oh, nah. lobby hotel aku jangan. lagi Ya. memikirkan bahwa Iya. ruang kerja saya di kemungkinan antara lantai 21, 22 atau 23 di gedung Nusantara 1 yang berusia 40 tahun itu. Nah, mau dijebol. Waduh. Enggak. Mau jadi ruang kayak co-working space. Oh, co-working space. Jadi terbuka aja, nggak ada sekat-sekat, nggak ada ruang terkunci, saya akan duduk di sana. Itu kalau kita ngomong ruangan luas, Pak. Tapi kalau ruangan kecil dibuka sekatnya ya segitu Udah pernah juga. lihat? Udah pernah lihat ruangan belum? Ini sebentar, kita istirahat sejenak. Baik. Karena akan ada orang-orang ganteng yang mau lewat setelah yang Seno nyanyikan berikutnya.